A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Safa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa syafa'atihi wa ahli ibadatihi wa ahli qurabatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada cekelan. Sambil makan. Baik karunya. Soket melanjutkan. Nyetel aku lagi ya. Karunya bisa. Lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Yang pertama anu kahiji saya hormatin Syaikhul Al-Fuqah, Syaikhul Maqsad, Syaikhul Hajat, Syaikhul Korea, Ibu Bapak Andi dan Ibu nyata Pak Andi jeung Bu Andi. Ieu si teteh ieu. Mas Arif dan Kan ini rumahnya. Ada beri nama itu gimana gitu. Jadi yang saya hormatin Teh Cindy dan Pak Arif. Mana? Ini itu. Yang saya hormatin Pak Adi dan Bu Rina dan jamaah semua yang hadir yang saya hormatin. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kepada jamaah semua, para sepuh yang disepuhkan, para tokoh masyarakat, tokoh agama semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini tidak hentinya mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Singkat saja para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita kumpul di sini memenuhi undangan dari Syaikhul Hajat, yaitu acara Tasyakur Binikmah Teh Cindy yang alhamdulillah mendapatkan keberkahan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa di pekerjaannya itu mendapatkan ketetapan atau pengangkatan menjadi karyawan tetap. Dan beliau tadi saya ngobrol dengan Pak Andi, kalau diangkat jadi karyawan tetap katanya mau syukuran Bu ya. Nah, menurut orang Prancis mah hutang janji bayar bukti, hutang carita dibayar nyata, pilih ditagih ku alif dipenta ku dewa. Artinya janji sudah dipenuhi, karena janji itu bagaikan hutang, bagaikan hutang nggak diulang, salah ngomong. Janji itu bagian hutang, jadi wajib untuk dibayar. Alhamdulillah sekarang sudah terbukti nih, jadi tidak akan ditagih lagi karena janjinya sudah ditepati melaksanakan tasyakur binikmah. Tasyakur mah mengucapkan alhamdulillah bisa, tapi untuk mengundang jamaah yang ngagondong ngagotong tenda, dia kan hese gitu. Apa itu tenda nu kamari didinya sih kan digotong tadi digeser. Kamari kami ngahula sih karena tendanya digeser ke itu dah. Tejauh tipil sih digotong ke 10 orang sih.
Siapa ada. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya juga kita doain juga, dan juga Pak Andi menyampaikan ke saya, mohon doanya untuk kesehatan Bu Rina, karena beliau atau Bu Rina mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit yang insya Allah mungkin ada rencana mau dioperasi Bu ya. Bu Rina, ya kita doain Allahumma ya Allah, mudah-mudahan di dalam proses tindakannya operasi diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini sing sarehat sadayana punya, sing balager, sing istiqomah, sing sadoleha, sing geretol mayoran, sing geretol giling-giling cigelampe boten di dieu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena kaitan tentang kasab Bu ya. Di dalam sebuah kitab itu ada sebuah penjelasan bahwa ketika kita mendapatkan kasab, Pak suaminya itu Pak Arif ya. Pak Arif dan Bu Cindy, pasti di dalam prosesnya itu tidak mudah Bu bekerja itu, apalagi zaman sekarang, karena saya juga dulu hampir 20 tahun ngurus organisasi pekerja, itu sangat berat yang namanya untuk diangkat jadi karyawan ya. Apalagi sekarang di perusahaan saya di sana itu susah untuk namanya pengangkatan menjadi karyawan tetap. Jadi ketika ada seorang pekerja, seorang karyawan bisa diangkat menjadi karyawan tetap, saya merasakan begitu bangga, begitu senangnya Bu ya. Karena apa? Kalau sudah karyawan menjadi karyawan tetap itu kena undang-undang. Artinya tidak bisa pengusaha ini seenaknya saja, maaf saja, mengeluarkan atau tidak memberikan kesejahteraan kepada karyawannya, karena itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, makanya alhamdulillah tes ini sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Apalagi tadi ngobrol sama Pak Andi, tes ini di pekerjaannya di kantornya adalah kantor yang BUMN, itu malah luar biasa gitu. Nah, ketika berbicara masalah kasab, bebas punya yang hadir di sini kan macam-macam nih kasabnya. Ada yang jadi karyawan di sini? Baru nih Pak Kadar, mana Pak Kadar? Mewakili karyawan ayahnya juga. Yang jadi pedagang? Kan Bu Rina. Ada lagi? Dagang sayuran kan? Dagang sayuran kan? Ayah nu dagang emas jadi. Dagang emas ayah? Lagi sarangan Mas gitu. Macam-macam kasab. Saya mau tanya sama ibu semua, pingin nggak berkah kasab? Artinya berkah tuh berkah terus walaupun hasilnya saeutik tapi mayang. Saeutik mahi loba nyesa, bahasa barokah itu artinya walaupun sedikit tapi terus ngereuyeut, tetapi maaf saja tidak ada musibah, tidak ada bencana di dalam usahanya, itu namanya berkah Bu. Sekarang saya mau tanya, kalau sehari ibu usaha dapat 2 juta mau nggak? Mau. Tapi musibahnya 10 juta mau nggak? Nah, itu namanya tidak berkah. Kalau berkahnya sehari dapat 500 juta, tidak ada musibah, itu berkah namanya. Alhamdulillah. Nah, kalau sampai saat ini belum berkah usahanya, evaluasi dulu Bu. Dari mana kalau usaha saya tidak berkah? Pertama, ibu kalau ingin berkah dalam usaha apa saja ya, Mbak Rumi misalkan di pabrik, saya di pabrik, Mbak Kadarwati di pabrik, ibu dagang, ayah nu jadi ojek online, ya Gojek atau non lah, usaha apa saja. Kalau sampai saat ini belum berkah, evaluasi. Nah, saya kasih tahu, ingin berkah usaha. Yang pertama, kalau mau usaha berkah, ini dagang dulu nih, dagang. Yang jadi pedagang dulu ya. Kalau pekerja mah tiap hari bekerja, artinya kena shift. Masuk pagi, masuk siang, masuk malam.
Baik, eta ada. Ai ke ngaji mah loba dedengeannya loba dedengan. Yang pertama, evaluasi. Kalau belum dilaksanain, jalanin. Pertama, kalau pengen berkah, cari hari yang bagus memulai usaha. Cari yang bagus usahanya. Kapan? Mulai usaha itu di hari Jumat. Kalau warung nih, sekalian kalau kayak ramek ini mah gratis dong Maya. Terkecil kalau dipanggil. Beda, kalau dipanggil beda tarifnya. Ini mah untuk umum bebas. Kalau jadi kadieu ngaji teh kan Maya usah. Boro-boro mikirin konsep Bu, karena saya sampai 1 minggu kan target tidur di luar Bu ya, di rumah, jadi nggak di dalam rumah. Target sampai malam ke 7 itu di luar terus tidur. Jadi kalau tidur di luar baru tidur jam 1:30 subuh udah bangun. Jadi boro-boro bikin konsep lah kamu ceramah teh kumaha di jalan kayak ngomong naon. Termasuk di dia. Kalau mulai usaha itu hari Jumat. Kita doa di dalam warung tersebut dan mulai buka. Kalau punya rolling door, buka rolling doornya itu setelah Jumatan. Nah itu cara awal kalau pingin berkah secara hukum Islam. Jadi ulah sangeunahna buka warung teh. Ieu mah sakarepna we. Aya urang keur teh capek cenah buka, cenah aya capek mah warga. Namanya usaha itu dituntut aturan. Contoh misalkan saya di pabrik, urang mah hayang gawe mah irawe mangkat, yang enggak bisa Bu ya. Karena diatur masuk pagi rek hujan, erek istilahna capek, tetap masuk pagi mah jam 6 mangkat Ibu. Malam jam 10, walaupun capek, walaupun hujan gimana, dan tetap jadwalnya jam 10-nya mangkat ya Bu. Sama dagang juga, kalau pingin berkah diatur oleh waktu. Jadi awali buka itu Jumat. Buka rolling doornya, buka cek orang Sunda mah gebyognya itu pada Jumat. Yang kedua, kalau pingin berkah, evaluasi dagangannya. Apakah dagangan saya ini dagangan yang haram? Apakah dagangan yang subhat? Ini tafakurin Ibu. Ayo tingali. Misalkan punten ini Bu Rina, Bu Eba atau yang dagang sayur atau yang dagang makanan. Harus tahu ini dagangan ini haram nggak dijual. Kita tahu yang haram dijual apa? Minuman keras. Apa minuman keras? Suban teh es lilin. Minuman keras. Satu, yang mengandung alkohol. Whisky, arak, red, mensen, topi miring, jeung topi-topi nu lain lah gitu kan. Itu sesuatu yang jangan dijual karena tidak akan berikan keberkahan. Walaupun untungnya gede, tidak akan berikan keberkahan. Kedua adalah barang-barang yang punten, yang subhat, bisa mendekati haram. Contoh, ada yang pernah jualan kalapa. Kalapa pernah jualan kalapa? Pernah beli kelapa? Ya, saya mau tanya. Ini ilmunya udah dapat atau belum? Ibu beli kelapa. Yang ibu beli, biasanya ibu beli atau jual? Beli. Kalau ibu beli kelapa, punten-punten saja. Beli kelapanya atau beli semua kelapanya? Yang udah dikupas biasanya. Yang masih buletan atau kelapanya aja? Kelapanya aja diparut. Pernah nggak beli kelapanya yang buletan? Pernah. Berapa rata-rata? 10.000. Ibu ijabnya beli apa? Kelapa. Kelapa dalam atau kelapa semuanya? Kelapanya. Karena di dalam kelapa ada 3. Satu ada kelapanya, kedua ada batoknya, ketiga ada airnya, ada tepesnya. Nah ini harus dilurusin. Jangan sampai kita ini kejebak sesuatu yang subhat, sesuatu yang haram. Kita ngejual, dia beli kelapa, tapi kita ngasihnya atau dia ngasih ke kita buletan kelapa. Kita perlu kelapanya saja.
Sok ayeuna ibu lamun beli es, meuli cai es yang diberi kalapana mungkul daek kitu. Kan bingung nya, da kana saya mah beli cai es, cai kalapana mungkul kan teh. Kedua, aya kacang mah di dieu. Suuk. Ibu kalau beli suuk, beli kacang. Kacangna mungkul jeung cangkangna. Hah? Biasana di tukang rodano eta saya tukang suuk. Nah, kacangnya ajah atau jeung cangkangna? Ijabnya gimana sama tukang itu? Beli kacang. Ai suukna cangkangna? Ini harus dilurusin dulu nih hukum. Dua, sesuatu yang tiga, sesuatu yang subhat. Ibu lamun meuli kacang di tukang roda, sok gogorona di sisi saena roda Bu ya. Osok ngasaan heula tah? Suka ngicipin heula tah? Tah eta teh subhat gitu. Kan izin dulu Pak. Boleh dicicipin. Mang sabaraha eta? Satincuk, saleter 10.000. 8.000 we nya ngasaan terus we ngeureuyeuh. Aduh harga we teh. Tidak 8.000, 8.000 menang 10 menit dan menang setengah kilo menang ngasaan. Terima kasih ya. Jadi tidak diperbolehkan urang ngasaan suuk. Naon wae nya rek suuk anu sok biasaan wae, tieulan naon? Jeruk Bapak. Jeruknya. Ngeureuyeuh we mah sabaraha kilo kamis teu. Kamis. Aya mah cenah rada hasem. Untung tah nu boga dagang jeruk teh. Coba nu ieu amis dititahnya. Ah yang kurang ya mah nyokot teng ieu. Itu teman-teman teh kalimah itu. Amang asup mau jadi. Pasti di baledo ka tukang jeruk teh geus ngasaan 5 siki teh jadi. Begini. Sesuatu yang dicicipi lebih dulu, orang Sunda nyebut tadi asaan. Sebelum dibeli, maka itu menjadi subhat, Ibu. Terusnya kumaha? Walaupun cepurina kan tos minta izin pira Pak Ustad. Heuh minta izin ada ngasana kur hiji kur dua, aya 5 siki mah da meureun. Manyun teh tukang jeruk teh. Hukumnya subhat bahkan menjadi haram ketika seseorang usaha atau beli sesuatu yang ada asaan-ana itu diasaan terlebih dahulu sebelum dibeli. Terusnya gimana caranya? Dibeli dulu karena diasaan. Atau merencana ke hasem, kecewa gitu. Berarti tanggung jawab di tukang dagang kunaon nyebutkeun amis aya prakna mah hasem. Biasanya kan tukang dagang mah nu hasem diamis-amis. Contoh, ieu tukang jeruk. Aya tukang jeruk kan saroda ieu, saroda. Ayo cenah jeruk. Nah, kan. Datang jelema teh. Amis teh Mang, amis. Nah, kan gitu. Amis pisan. Amis nangke make pisan di, jeung angkat jempol di kan gitu. Meuli 5 kilo, pulang 5 kilo dibawa ke rumah dari mana jauh. Pas sampai rumah jeruknya dimakan ternyata hasum. Kira-kira Ibu kalau gitu gimana? Komplain enggak? Ah, itu pun sama komplain balik deui walaupun jauh gimana. Komplain pas tukang jeruk teh di dinya aya teh. Bari keresek tadi kikiwir teh. Mang gitu. Penipuan. Saya bisa pidanakan Amang. Penipuan besar ieu mah. Ceuk Amang ieu teh amis boro-boro abdi meuli 5 kilo. Datang di rumah teh haseup Mas. Amang bener-bener nipu. Eta tukang jeruk dengan pengalamannya main nama. Ceuk maneh teh tong ngamek Tibang hasem 5 kilo ge geus ngamek, ini komplain abi mah sa mobil ieu hasem. Abdi ge sarua. Ka urang gitu meuli amis. Madak abdi meuli amis teh sa mobil meuli. Amang dibang 5 kilo tapi kan ngamek. Abi mah sa mobil ya. Tahu lagi.
Akibatnya bohong teh gitu. Jadi apa jeruk teh itu harus. Nah itu jadi syariat Islam kalau kasab yang halal, tapi tidak cukup yang halal bentuknya, prosesnya pun harus secara Islam. Berikutnya, ai buah, ai nu leutik keneh, ieu buah kan? Ya. Ai mah lainnya. Buah sok ai pentilna. Ya. Ngerti pentil, Bu? Tahu. Apa? Yang masih kecil. Kecil. Ini buah siapa? Buah yani.